warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saif Askarul Akbar dengan NIM 112.19.14.7. Oke, di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu aplikasi sederhana Gojek. Tugas ini yang dikasih oleh dari dosen pengampu, yaitu Pak Rian Noval Hais dari mata kuliah PBO. Oke, di sini saya membuat dua kelas, yaitu aplikasi Gojek, yaitu sebagai kelas utamanya, dan koneksi DB, yaitu untuk perantara ya, dimana nanti bisa menggabungkan antara si kelas aplikasi Gojek ini untuk digabungkan ke database-nya. Jadi seperti itu. Jadi seperti ini untuk tampilan yang pertama. Di sini ada kelas aplikasi Gojek ya. Di sini tampilannya seperti ini. Cara pembuatannya sudah saya tampilkan di video sebelumnya, bagaimana cara pembuatannya, text field seperti apa, bagaimana mengasih nama change variable name-nya. Lalu kalau di sini saya hanya menambahkan tabel pada dari swing control-nya ini, yaitu untuk menyimpan di database-nya. Dan database-nya dari yang pertama dari XMPP-nya kita aktifin dulu Apache dan MySQL-nya. Lalu kita cek di Google-nya. Kita cek ya. Lalu kita pilih PHP My Admin. Ini langkah-langkah cara membuat ini dulu ya. Database yang kita buat dulu di Google. Nah, ini tampilannya sudah masuk seperti ini. Ini yang sudah saya buat, yaitu dengan nama Gojek, dan seperti ini tampilannya. Nah, di sini ada ID transaksi, nama lengkap, jenis kelamin, pemesanan, dan total pembayaran. Di sini tipenya itu integer untuk ID transaksi, terus jangan lupa primary key-nya di sini dicentang ya seperti di videonya Pak Rian. Lalu sini nama lengkapnya menggunakan varchar dengan 30, lalu di sini dengan jenis kelamin 6, yaitu dengan L dan P. Lalu channel pemesanan menggunakan teks, total pembayaran integer. Ini ya semua harus sama dengan yang di sini. Nah, yang di sini. Langsung ya kita ke bagian scriptnya, yaitu di sini. Semua scriptnya semua sudah disiapkan oleh Pak Rian Noval Hais, yaitu di file dokumennya. Jadi kita tinggal menyalinnya saja sebenarnya. Di sini saya sudah menyalin. Yang pertama untuk bagian select datanya, di sini menggunakan string column, ID transaksi, nama lengkap, jenis kelamin, pemesanan, dan total pembayaran. Semua ini harus sesuai dengan yang sudah kita buat di localhost-nya. Seperti ini. Spasinya itu ngaruh, yang dimana kalau misalkan kita nama lengkap kita kasih spasi nama lengkap itu pasti bakal ngaruh banget. Jadi usahain harus sama seperti yang di sini ya, harus sama seperti yang di sini ya. Jadi seperti itu. Lalu sini ada default table ttm mode, table model 6 kolom. Lanjut. Lalu di sini saya dengan nama string, yaitu ID IDT transaksi, rs get string. Lalu sini string nama,
Lalu sini saya menggunakan stringnya JK untuk jenis kelamin, lalu if-nya itu L. Lalu di sini ada laki-laki untuk laki-laki dan ada untuk perempuan. Lalu sini ada string pemesanan. Lalu sini ada total, rs string, dan string datanya seperti ini. Ini IDT, nama, jika pemesanan, dan total. Dan ini text table untuk memberi menebalkan, yaitu untuk desainnya nanti menebalkan ini yang di atas. Kita lanjut. Di sini saya mau memakai integer untuk harga 1, harga 2, harga 3, harga 4, ongkir, total harga, total. Lalu ada integer tanda tutup kurung kotak ini dengan harga 0,15.000, 25.000, 10.000, dan 20.000. Lalu sini ada string nama 1, ID 1, jenis kelamin 1, pemesanan 1, hasil akhir jenis kelamin, pemesanan, dan kode untuk string. Lalu sini seperti ini untuk ini untuk bagian proses ya. Sekarang kita ke bagian proses. Nah, di sini bagian proses itu seperti ini. Seperti ini, sini ada ID get text, yaitu untuk memanggil ya. Jadi untuk menampilkannya nanti di sini, yaitu hasil ID. Kalau ini saya beri nama ID doang. Jadi nanti pada saat ID 1 nanti dia diambil, lalu akan menampilkannya di hasil ID. Lalu sini untuk nama lengkap sama, akan menampilkan juga. Di sini nama 1 yaitu change variabelnya ini. Lalu sini untuk hasil teks, hasil nama saya taruh di sini. Nah, ini teks nama ya. Teks nama sama dengan nama 1 akan menghasilkan hasilnya. Maaf untuk video sebelumnya ternyata nggak bisa ngerekam lama, jadi saya rekam kembali. Oke, langsung saja kita lanjut ke bagian ini ya, ke bagian jenis kelamin. Oke, jenis kelamin di sini saya menamainya dengan laki-laki. Ini laki-laki, dari sini change variabelnya laki-laki, lalu sini perempuan seperti biasa dengan huruf kecil semua. Huruf kecil semua. Ini perempuan ya. Lalu sini jadi sini ada jenis kelamin 1, yang dimana seluruh program jenis kelamin akan sama dengan jenis kelamin 1, yang dimana jenis kelamin 1 akan menampilkannya di hasil jenis kelamin. Hasil jenis kelamin itu di sini. Ya. Lalu di sini untuk harga untuk pemesanan di sini saya menambahkan harga. Di sini memakai fungsi array yang dimana ada harga 1 sama dengan 0, yaitu harga 2 sama dengan 0, harga 3 sama dengan 0, harga 4. Lalu sini ada ayam geprek, yang dimana ayam geprek ini saya memakai harga 1. Nah, harga 1 ini saya simpan di atas di sini tadi. Nah, harga 1 ini yaitu 15.000. Lalu untuk ayam geprek ya. Lalu untuk pizza harga 2 di sini 25.000. Lalu untuk sate taichan 10.000. Lalu untuk boba ya itu 20.000. Di sini ya, ininya integernya, untuk harga 1, harga 2, harga 3, harga 4 dari atas semua. Oke, lalu sini pemesanan sama dengan pemesanan 1, yang pemesanan 1 akan ditampilkan di hasil pemesanan. Hasil pemesanannya dari sini ya, change variable name. Oke.
Oke, lanjut kita ke bagian combo box ya, saya namain combo box di sini. Yang dimana combo box ini dia itu menghitung total jarak. Seperti yang clue yang ada di video Pak Rian, yang seperti tugas Pak Rian, yaitu apabila jarak 1 sampai 5 km maka dia ongkirnya itu 10.000. Lalu untuk 6 sampai 10 dia akan dikali 2000. Jadi sini 1 sampai 10 if-nya saya kasih 10.000 harganya ongkirnya. Lalu untuk 6 sampai 10 dikali 2000. Jadi seperti itu teman-teman. Maka di sini ada total harga sama dengan total harga sama dengan harga 1 tadi ya, harga 1 di atas, harga 2, harga 3, harga 4 ditambah semua. Ya, teman. Di sini harga 1 tambah harga 2 tambah 3 harga 4. Lalu total sama dengan total harga yaitu dari atas sini plus ongkir yaitu dari sini, dari jarak ini, total jarak. Lalu sini hasil akhir integer to string yaitu dari total, dimana total itu dari sini. Lalu hasil akhir akan menampilkan di hasil pembayaran seperti itu. Di sini hasil pembayaran. Oke, jadi seperti itu hasil akhir dari total dari total harga plus ongkir, total harga dari atas ini, harga 1 tambah harga 2 tambah harga 3 tambah harga 4 plus ongkir dari sini di if else dari combo boxnya. Jadi seperti itu teman-teman. Itu untuk bagian proses ya, seperti ini. Bagian proses seperti ini. Apabila nanti kecepatan tinggal di ini saja, di pause ya. Oke, seperti itu. Lalu untuk tombol button clear seperti ini. Button clear hanya menghapus bagian mana sih yang pengen kita hapus gitu. Jadi tinggal kalian tambahkan saja di sini, misalkan text filenya yang pengen dihapus ID transaksi atau nama ini, tinggal kalian tambahkan saja sini. Set text, buka kurung, kutip 2, kosongin, terus tutup kurung, titik koma. Jadi seperti itu teman-teman. Itu untuk bagian proses dari aplikasi sederhananya. Lalu nanti dia akan menampilkan di output, lalu akan kita pencet tambahkan, lalu dia akan muncul di tabelnya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kita langsung lanjut ke bagian tambahnya, button tambah. Oke, di sini saya dapat skripnya yaitu dari Pak Rian Novalhais. Jadi saya sudah menyalinnya di sini. Hanya ada beberapa saja yang kita ubah, kayak seperti equals hasil ID get text. Jadi dia mengambil dari hasil sini, hasil outputnya, lalu dia akan menampilkannya di sini seperti itu. Jadi hasil ID, hasil pemesanan, hasil pembayaran, hasil nama dia akan menampilkannya di tabel. Lalu sini ada JK, jenis kelamin itu JK. Di sini sebenarnya if laki-laki dengan JK-nya L sama P. Jangan lupa ya, ini harus sama nih L dan P-nya. Seperti sebentar ya, kita tunggu sebentar. Nah, di sini sejenis kelaminnya L dan P ini harus sama ya, jangan sampai beda. Kalau beda si program maka tidak bakal kebaca. Seperti itu teman-teman. LP-nya dari situ, lalu sini insert ID transaksi, nama lengkap, dan ini juga harus sama ya, tidak ada spasi, sama seperti di sini juga tidak ada spasi. Seperti itu teman-teman. Lalu sini hasil ID, hasil nama, JK itu jenis kelamin, get text, lalu sini ada integer status, koneksi IDB, lalu if status 1, lalu sini maka ada pop-up atau pemberitahuan, maka data berhasil ditambahkan apabila berhasil, lalu sukses. Lalu sini data gagal ditambahkan, lalu sukses. Seperti itu teman-teman. Lalu ini untuk seperti ini ya,
untuk bagian plusnya untuk menambahkan di tabelnya ini. Lalu kita ke bagian bagian minsnya ini. Mins di sini itu apabila nanti kita sudah menambahkan itu datanya di sini, lalu kita ingin menghapus data atau database di sini, kita bisa pencet sini, kita klik dulu sini, lalu kita tambahkan, lalu kita hapus, kita pencet min di situ. Lalu seperti ini scriptnya yang sudah Pak Rian siapkan. Jadi saya tinggal menyalinnya saja. Lalu sini sudah saya salin. Yaitu sini ada text table. Text table itu dari mana? Text table itu dari sini ya. Nama change variable name-nya. Gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Lalu di sini ada ID, where ID transaksinya itu hasil ID. Ini sini juga harus sama ya. Ini ID transaksi itu dari sini. Nah, dari sini. Ini harus sama, jangan sampai beda, teman-teman, gitu. Lalu sini ada status. Jadi apabila nanti data berhasil dihapus, maka dia ada pemberitahuan ya, maka data berhasil dihapus atau sukses. Kalau gagal. Lalu apabila ini S, maka pilih baris data terlebih dahulu. Seperti itu. Ada 3 pemberitahuannya. Itu untuk bagian button minus. Tadi button plus sudah, button minus sudah. Sekarang refresh. Refresh itu sini hanya ada satu, yaitu select data. Langsung lanjut ke bagian edit. Nah, edit itu di sini seperti kita apabila kita sini sudah menambahkan, kita pencet tambah, lalu sini muncul database-nya yang sudah. Lalu kita ingin edit nih, misalkan saya yang si pesan ini mesen ayam geprek, misalkan mau nambah nih, saya mau nambah pizza dan boba, kita langsung aja klik yang ingin kita ubah di sini, kita klik, lalu kita ingin tambahkan, lalu kita pencet edit, nanti dia pasti bakal ke edit yang ada di sini. Seperti itu teman-teman. Lalu ini untuk tombol untuk ini ya, button editnya seperti ini. Nah, seperti ini. Sini ada hasil ID, sudah saya jelaskan tadi dari mana, itu hasil pemesanan juga dari mana. Itu untuk CK, sini ada laki, yaitu update APK Gojek. APK Gojek yaitu dari sini. APK Gojek. Lalu sini ada nama lengkap yaitu sama dengan hasil nama, lalu jenis kelamin yaitu JK. Pemesanan, hasil pemesanan, total pembayaran, hasil pembayaran, where ID transaksi itu hasil ID gitu. Apabila data berhasil diupdate, maka disitu ada pop up-nya seperti ini, lalu gagal seperti ini, data gagal diupdate. Jadi gitu kawan-kawan. Setelah itu sudah button proses. Oh iya, satu lagi untuk bagian ini, kita cek klik event, lalu kita ke mouse. Nah, di sini kita tambahkan lagi satu script ya di sini. Caranya seperti tadi. Lalu sini ada min1, integer baris sama dengan text table dari change variable tabel sendiri. Sini ada if baris sama dengan min1, hasil ID text table, lalu hasil nama text table, if laki-laki text table, lalu sini ada laki-laki perempuan, lalu ada hasil pemesanan, set text table, hasil pembayaran text table J, seperti itu teman-teman. Lalu sudah selesai, sudah di sini scriptnya sudah saya jelaskan. Lalu di koneksi DB. Nah, koneksi DB ini seperti ini yang sudah saya buat. Scriptnya sama seperti yang di file dokumen Pak Rian Novalhes kasih. Saya sudah menyalin di sini. Jadi hanya beberapa yang saya ubah seperti sini ya. Di sini saya ubah sini Gojek, yaitu Gojek dari sini Gojek. Lalu
eh, seperti ini. Hanya itu yang saya ubah. Oh ya, sama ini ya. Nih, koneksi DB ini harus disamakan dengan kelasnya, nama kelasnya. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi seperti ini ya. Ini dari mana? Ini dari setiap misalkan ada yang salah, misalkan ada yang salah tanda kuning dan merah, lampu kuning dan ada tanda merah. Kalian klik saja, nanti sini akan membuat sendiri import Java-nya di sini. Seperti itu teman-teman. Ini untuk scriptnya seperti ini, nanti kalian pause saja. Oke, langsung kita kembali lagi ke aplikasi Gojek. Run kita run aplikasinya. Kita tunggu sebentar. Oke, sudah seperti ini ya, kelihatan. Oke, kita tulis ini untuk ID transaksinya hanya 5 ya, hanya 5 angka karena sudah diatur oleh primary key di sini, integer 5. Lalu kita coba sini ID transaksinya kita ini ya, 11211. Lalu untuk nama lengkapnya misalkan Saif laki-laki, lalu sini saya memesan ayam geprek dan sate taichan. Lalu sini saya memilih 4, yaitu ongkirnya tadi ya 1 sampai 5 yaitu 10.000. Kita proses. Nah, sini sudah keluar outputnya saya laki-laki, ayam geprek dan sate taichan. Ayam geprek kan tadi saya kasih harga 15.000, lalu sate taichan 15.000 jadi 25 dan ongkirnya 10.000, hasilnya 35.000. Lalu kita pencet plus untuk menambahkan ke database. Lalu berhasil tambahkan seperti ini teman-teman. Nah, setelah itu kita tambahkan lagi dengan nama ID-nya transaksinya beda. Nama sini nama perempuan, misalkan kita coba siapa ya? Ambil aja deh, perempuan. Dia pesan sate taichan dan boba. Lalu kita pencet ini K6. Lalu kita proses. Nah, harganya 42.000 dengan bobanya kan tadi sate taichan harganya 10.000, bobanya yaitu 20, jadi 30, sedangkan ongkirnya kan tadi 6 dikali 2.000 yaitu 12.000, jadi tambah 12.000, jadi hasilnya 42.000. Seperti itu teman-teman, kita tambahkan, berhasil ditambahkan. Nah, seperti itu. Lalu itu fungsi untuk tombol menambahkan. Untuk tombol edit seperti ini, kita amel, lalu kita ingin menambahkan yang lain. Nah, lalu kita pencet proses, harganya 82.000, lalu kita pencet edit, harganya di sini akan berubah jadi 82.000. Seperti itu teman-teman untuk tombol edit. Lalu terakhir tombol minus kita tinggal pencet apa yang mau kita hapus. Misalkan kita ingin menghapus ini perempuan, kita hapus ya, maka dia berhasil dihapus. Jadi seperti itu teman-teman. Ini refresh, untuk merefresh ini si tabelnya ini. Seperti itu teman-teman. Alhamdulillah program berjalan juga berhasil. Apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, langsung saja ke kolom komentar. Jadi hanya itu yang saya dapat sampaikan ke teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.